Ya, kenapa ya? Kenapa ya kepiting kompromi menjadi salah satu rumah makan pilihan buat teman-teman semuanya, buat para keluarga, kemudian buat para apa namanya teman-teman yang sedang bawa pasangannya, kemudian teman-teman yang mau meeting bareng rekan kerjanya. Kenapa ya? Kenapa ya? Mungkin ada alasannya, mungkin teman-teman ada yang tahu. Nah, kalau dari versi saya sendiri selaku dari pihak Piting Kompromi sudah mengklaim bahwa kenapa sih mereka punya alasan untuk tetap menjadi pelanggan kompromi itu ada empat teman-teman yang menjadi poin dasar itu ada empat karena yang jelas satu ya kepiting kompromi itu mempunyai keunikan atau perbedaan dibandingkan seafood yang lain ya. Contohnya yang pertama nih, yang pertama dan yang paling utama nih nah ya. Satu-satunya rumah makan ya, satu-satunya rumah makan seafood yang apa namanya stok kerangnya itu kerang budidaya, bukan kerang liar ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang biasa makan seafood di kepiting kompromi pas begitu makan kerangnya itu pasti rasanya akan agak sedikit berbeda ini. Coba teman-teman nanti perhatikan atau bandingkan di produk yang lain ya. Bisa mungkin beli terus bawa ke tempat yang sama atau apa nanti atau apalah yang jelas atau mungkin teman-teman bisa membedakan sendiri antara kepiting kompromi kerangnya gimana dengan produk lain. Tentunya kalau misalkan kerangnya kerang budidaya itu cenderung bersih karena dia budidaya di tengah lautan bukan di pinggir-pinggir atau tepi-tepi laut gitu ya sehingga kadar atau mungkin kotorannya itu sangat-sangat kecil sekali dibandingkan kerang-kerang yang liar gitu sehingga tak heran kalau mungkin harga bahan bakunya aja udah mahal selisihnya per kilo itu sekitar 4 ribuan ya kalau kalau biasanya yang saya tahu itu sekitar 4 ribuan selisihnya dengan kerang-kerang yang liar. Kalau mungkin kerang yang biasa itu per kilonya bisa 16 ribu itu dalam kondisi masih basah ya, belum diolah ya. Kemudian kalau yang liar itu harganya sekitar 10 ribuan lah, 9 sampai 10 ribu. Itu yang pertama ya. Yang pertama yaitu mempunyai bahan baku yang didapat dari budidaya kerangnya gitu ya. Dan kita ambilnya langsung dari Cirebonnya ya, nggak kalau mungkin saya pernah dulu pakai di daerah Pekalongan, kemudian Tegal, Brebes, terus Pemalang itu memang beda, kualitasnya beda bandingkan dengan produk dari Cirebon yang asli budidaya asli di tengah itu memang secara kualitas itu sangat beda makanya saya lebih memilih produk dengan selisih harga sedikit tapi kualitas jauh lebih baik. Kemudian yang kedua nih ya, yang kedua nih Kepiting Kompromi itu satu-satunya rumah makan seafood yang punya supply chain sendiri, artinya dari mulai dari pengadaan bahan baku mentahnya, kemudian mengolahnya, kemudian mengirimkan atau mendistribusikannya ke outlet-outlet itu semuanya dikelola sendiri ya, punya manajemen sendiri sehingga mulai dari segi QC-nya ya atau quality controlnya itu kita sangat ketat sekali karena apa namanya sudah menjadi bagian dari dalam satu organisasi itu sendiri, tidak mengambil dari pihak luar yang sudah dalam bentuk jadi atau apa. Jadi kita mengolahnya sendiri dengan tim kita sendiri. Itu. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga itu Kepiting Kompromi itu satu-satunya rumah makan seafood yang punya banyak cabang dan dikelola profesional oleh satu manajemen. Nah, bedanya ini nih, mungkin ada nih beberapa brand seafood yang punya banyak cabang tapi dia dikelola oleh banyak manajemen oleh masing-masing gitu ya sehingga mungkin dari standarisasi rasa kemudian pelayanan dan mungkin kebersihan tempat itu enggak sama antara cabang satu dengan yang lainnya tapi di Kompromi tidak. Kalau di Kompromi itu dari mungkin rasa pelayanan kemudian mungkin desain menunya harganya itu semuanya sama dari cabang satu sampai cabang yang ada semuanya itu semuanya sama sehingga customer yang biasa makan di cabang A bisa makan di cabang B, bisa makan di cabang C. Tergantung pada saat itu dekatnya sama cabang yang mana. Jadi ini sangat dimudahkan sekali buat customer-customer yang sudah loyal kepada Kompromi. Kemudian yang terakhir nih, yang paling terakhir ya, yang keempat nih, yang keempat paling terakhir. Itu kalau di Kompromi itu menunya itu ada paketan. Jadi satu paket itu bisa untuk makan bareng-bareng, kemudian sudah dapat nasi sama es teh sehingga teman-teman itu kalau makan di Kompromi itu nggak perlu tuh bawa nasi dari rumah atau mungkin bikin es teh dari rumah atau beli di yang lain itu nggak perlu, cukup datang ke rumah makan Kompromi bawa orang udah pesan satu menu udah bisa dimakan bareng-bareng itu aja. Itu yang mungkin bisa membedakan bedanya apa sih Kepiting Kompromi dengan produk lain ya, salah satunya itu. Buat kamu terima kasih yang teman-teman yang sudah
berlangganan di Kepiting Kompromi sejak 2018 lalu sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak buat bapak-bapak ya, yang ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebut namanya satu-satu, yang sudah berlangganan baik di Kepiting Kompromi. Terus memberikan masukan kepada Kepiting Kompromi, apabila ada yang kurang bisa disampaikan biar kita langsung bisa ada pembaruan-pembaruan yang bisa membuat dampak positif buat Kepiting Kompromi. Oke, terima kasih.